Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai gerak harmonik sederhana atau boleh juga disebut sebagai getaran selaras. Jadi yang dimaksud gerak harmonik sederhana atau getaran selaras itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang dengan frekuensi dan amplitudo yang tetap. Jadi banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contoh gerak harmonik sederhana itu misalkan aja adalah bandul jam. Bandul jam mengayun, kalau frekuensi dan amplitudonya tetap, maka itu dikatakan sebagai gerak harmonik sederhana atau getaran selaras. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan simpangan, kecepatan dan percepatan getar. Sebenarnya yang namanya gerak harmonik sederhana itu adalah proyeksi dari gerak melingkar beraturan. Jadi gerak melingkar beraturan itu adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut yang tetap, seperti halnya gerakan ujung jarum jam dinding misalnya. Itu tentu saja akan bergerak melingkar beraturan. Nah, ini saya akan berikan contoh, misalkan ada suatu benda. Mula-mula anggap aja dia di titik A, terus kemudian dia akan bergerak melingkar ke titik B. Nah, dia bergerak dari A ke B, berarti nanti menempuh busur sepanjang S, sedangkan theta itu adalah sudut yang ditempuh. Anggaplah jari-jari lingkaran ini adalah A besar. Nah, ini pengganti dari lambang R ya, jari-jari R saya ganti dengan A. Nah, terus kemudian kalau dikatakan bergetar, yang bergetar itu yang mana? Jadi sebenarnya titik A itu mempunyai proyeksi di sumbu Y di sini. Nah, pas di titik B, proyeksinya di situ. Jadi kalau kita lihat, misalkan anggap saja proyeksi titik A itu adalah A aksen, proyeksi titik B itu B aksen, maka otomatis benda dari A aksen ke B aksen ini dikatakan sebagai bergetar. Nah, dia adalah proyeksi dari gerak melingkar dari A ke B. Nanti kalau bendanya di sini di A, maka proyeksinya di A aksen. Kalau misalnya pas bendanya di sini ya diproyeksikan ke sumbu Y di situ. Kalau di B berarti di B aksen, dan seterusnya sampai komplit bergerak satu kali melingkar gitu. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana menentukan persamaan simpangannya. Simpangan itu adalah didefinisikan sebagai jarak benda sesaat terhadap titik setimbangnya. Jadi titik setimbangnya itu yang ini ya. Nah, ini titik setimbang. Berapa jarak benda sesaat terhadap titik setimbang. Nah, itu namanya simpangan. Simpangan itu bisa kita turunkan melalui dua cara. Yang pertama saya ajari dulu bagaimana menurunkan secara geometrinya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa Y itu simpangan itu adalah di depan sudut theta. Ingat, ini sudutnya theta, maka ini juga theta karena sudut ini dan itu kan dalam berseberangan ya, jadi sudutnya sama. Kalau ini depan sudut, sisi depan sudut itu tentu pakai sin ya, sin demi. Jadi kalau begitu, Y itu bisa kita cari berarti adalah A sinus theta, seperti itu. A sinus theta. Dalam getaran, theta itu disebut sebagai sudut fase, kalau A itu sebagai amplitudo, sedangkan Y adalah simpangan. Simpangan sekali lagi jarak saat benda terhadap titik setimbang. Nah, sekarang kita ingat bahwa kalau dia bergerak melingkar menempuh sudut theta, maka otomatis dia akan memiliki kecepatan sudut sebesar theta per T. Ingat, ini ber-GMB, bergerak melingkar beraturan. Sehingga saya bisa mengganti, ini tetanya saya ganti menjadi omega kali T. Nah, sekarang kita temukan persamaannya bahwa simpangan itu adalah A sin omega kali T, di mana omega tentu saja waktu kita belajar gerak melingkar beraturan, omega itu adalah 2πf atau 2π per T, karena F itu adalah seperti. Nah, F itu adalah frekuensi, sedangkan T besar itu adalah periode. Jadi periode itu waktu yang dibutuhkan untuk bergerak satu kali melingkar atau satu kali getaran. Jadi satu kali getaran misalnya dari sini ke atas, ke bawah, balik lagi ke semula. Nah, itu namanya satu kali getaran. Waktu yang dibutuhkan namanya periode. Nah,
Jadi perhatikan baik-baik, ternyata kita sudah menemukan persamaan simpangan seperti itu. Tapi hati-hati ya, persamaan ini hanya berlaku kalau pada T0 itu simpangannya sama dengan 0. Tetapi ada kalanya pada T0 itu simpangannya nggak 0. Bagaimana? Kalau nggak 0 berarti nanti persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sinus omega T plus theta 0. Jadi di sini ada sudut fase awal theta 0. Nah, mengingat pada T0 tidak sama dengan 0. Jadi untuk yang kedua ini pada T sama dengan 0, ternyata Y-nya tidak sama dengan 0. Jadi kita harus menggunakan persamaan umum Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Ya, kita sudah menemukan persamaan umum simpangan tadi ya. Jadi Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Di mana Y itu simpangan. Sekali lagi saya tegaskan, simpangan itu jarak sesaat benda terhadap titik setimbang. Kalau A itu amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan yang maksimum. Jadi ketika misalnya benda bergerak dari sini ke titik paling atas di sini, berarti simpangannya mencapai maksimum sebesar jari-jari lingkaran, atau disebut di sini amplitudo dalam getaran ya. Terus kemudian kalau omega tadi itu adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut, satuannya radian per sekon. Frekuensi sudut itu terkait dengan frekuensi 2πf atau 2π per periode tadi ya. Terus kemudian kalau T itu lamanya bergetar, berapa lama benda bergetar? Theta 0 itu adalah sudut fase awal. Nah, apakah boleh kita menulis persamaan simpangan dengan asumsi bahwa benda itu bergetar ke arah E, sejajar sumbu X? Boleh-boleh saja, nggak masalah. Tadi getaran benda kan kita proyeksikan ke sumbu Y ya. Jadi kalau ke sumbu X berarti simpangannya di sini. Kalau misalnya benda bergerak melingkar dari A ke B, nah berarti benda nanti diproyeksikan ke arah X, berarti nanti B jatuhnya proyeksinya di sini, B aksennya. Nah, ini B aksennya di situ. Sehingga kalau kita cari posisi simpangan ke arah X, boleh aja. Sehingga kita memakai fungsi cos. Karena X ini adalah samping sudut. Jadi X-nya itu A cos omega T. Tetapi bentuk umumnya tidak selalu nanti theta 0-nya 0. Sehingga X itu bisa ditulis A cos omega T plus theta 0. Tapi jangan sedih ya, karena fungsi sin dan cos itu bisa dipertukarkan. Nah, masih ingat nggak trigonometri bahwa yang namanya sin alfa itu kan sama aja dengan cos alfa dikurangi 90 derajat. Ya, sama aja itu. Ada fungsi matematika seperti itu. Nah, karena fungsi sin dan cos itu sebenarnya bisa dicari hubungannya, ya berarti kalau begitu persamaan simpangan itu tidak harus dalam bentuk Y, bisa juga dalam bentuk X. Nah, kalau dalam matematika X itu absis, Y itu ordinat ya. Boleh, nggak masalah. Nah, makanya nanti kalau ada soal kok simpangannya dinyatakan dalam cos, ya nggak apa-apa. Kalau nggak suka cos, ya kita ubah ke dalam sin, kan nggak masalah. Nah, kalau Anda kurang jelas mengenai bahwa GHS, gerak harmonik sederhana itu proyeksi dari gerak melingkar beraturan, perhatikan animasi yang saya buat ini. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa yang namanya gerak harmonik sederhana itu adalah proyeksi dari gerak melingkar beraturan. Nah, kalau Anda lihat pada animasi ini, yang bola merah itu bergerak melingkar beraturan, sedangkan proyeksinya bola abu-abu itu bergerak secara harmonik sederhana atau bergetar selaras. Jadi ini yang dikatakan GHS merupakan proyeksi dari gerak melingkar beraturan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ya, tadi kita mengambil proyeksi ke arah Y. Jadi getaran benda itu seperti ini. Karena dia bergerak, tentu saja dia akan memiliki kecepatan getar ke arah sumbu Y tentunya ya. Nah, sekarang perhatikan di sini, berarti kecepatan dalam gerak melingkar ini harus kita proyeksikan ke arah sumbu Y juga. Jadi menjadi VY di situ ya. Sekarang berarti kalau saya lihat di sini sudut-sudutnya, kalau di sini theta, maka di sini adalah
90 min theta. Karena ini segitiga siku-siku di sini ya. Nah, karena ini 90 min theta, di sini V dengan jari-jari pasti tegak lurus, sehingga yang di sini pasti juga theta. Karena seluruh sudut pelurus itu 180. Jadi kalau begitu di sini theta. Nah, mencari V-nya, sangat mudah. Karena ini VY ini proyeksi dari V ke arah sumbu Y, samping sudut tentu saja pakai cos ya. Jadi kalau begitu VY-nya itu bernilai V cosinus theta. Nah, tapi ingat bahwa dalam gerak melingkar beraturan, V itu adalah omega kali jari-jari. Tapi jari-jarinya tadi sudah kita ganti dengan simbol A, amplitudo. Jadi ini omega kali A. Sehingga nanti V-nya itu menjadi omega kali A cosinus. Theta-nya itu adalah omega kali T tadi ya. Masih ingat ya, theta itu omega kali T. Nah, sehingga kita dengan mudah menemukan persamaan kecepatan getar. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti theta nolnya tidak sama dengan 0, berarti nanti ini ditambah theta 0 juga. Iya sih, sama dengan simpangan tadi ya. Tidak selalu theta 0 itu 0. Jadi kita menganggap bahwa Y-nya tadi itu adalah asin omega T ya. Jadi Y-nya asin omega T dengan asumsi theta 0-nya itu 0 tadi. Nah, sekarang VY-nya itu berarti dibaca kecepatan getar. Kecepatan getar itu satuannya meter per sekon. Nah, terus kemudian kita bisa juga sih sebenarnya menurunkan secara kalkulus. Maksudnya pakai diferensial integral bisa, gak masalah. Jadi kalau Anda itu suka turunan diferensial, ya langsung aja bahwa VY itu adalah turunan simpangan terhadap waktu, boleh. Nah, ini kalau menguasai turunan. Nah, kalau kelas 10, Anda kelas 10 mungkin belum diajari turunan ya. Jadi dy per dt, Y-nya itu adalah A sin omega T, gitu. Tadi ya kita ambil ini, jadi VY-nya nanti jadinya kalau diturunkan, A dan omega itu tetapan atau konstanta. Jadi ini kalau diturunkan berarti turunan komposit, omega T diturunkan dulu jadi omega dikalikan A. Jadi akhirnya omega A sin itu diturunkan jadi cos. Nah, bagi mereka yang bingung dengan ini, tentu saja Anda belum mendapat turunan atau diferensial. Sabar ya. Jadi Anda harus pakai penurunan gerak melingkar. Kita bisa menurunkan VY nanti dihubungkan dengan simpangannya. Bisa itu. Caranya bagaimana? Dikuadratkan aja VY-nya. VY kuadrat itu kan sama dengan omega kuadrat A kuadrat kosinus kuadrat omega T. Nah, sekarang ini kalau saya teruskan omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat itu kalau Anda menguasai trigonometri itu sama aja dengan 1 min sin kuadrat omega T. Jadi ini kalau saya masukkan ke dalam omega kuadrat, berarti yang dalam A kuadrat, nanti sini A kuadrat sin kuadrat omega T, kayak gitu. VY kuadrat itu sama dengan omega kuadrat, nah A kuadrat. Ingat, asin omega T tadi itu kan simpangan. Asin omega T itu simpangan. Jadi ingat tadi Y-nya itu asin omega T. Ya kan? Jadi kalau begitu, ini menjadi Y kuadrat. Akhirnya VY-nya omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Inilah persamaan kecepatan getar yang dihubungkan dengan simpangan. Nah, sekarang kita turunkan persamaan percepatan getarnya. Benda yang bergetar itu juga memiliki percepatan. Bagaimana cara mencari percepatan? Melalui gerak melingkar beraturan. Kalau benda bergerak melingkar beraturan, itu kan ada percepatan yang menuju pusat yang namanya percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal itu kan dirumuskan, masih ingat, yaitu V kuadrat per R. Boleh juga pakai omega kuadrat kali R. Ingat bahwa yang namanya V itu adalah omega kali R. Boleh pakai R sub.
Bisa pakai besar ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kita memakai persamaan percepatan sentripetal itu untuk menurunkan percepatan getar. Kita ingat bahwa dalam getaran, kalau simpangannya itu naik, justru percepatannya itu berlawanan. Ini samanya dengan misalnya Anda menarik pegas. Ya, menarik pegas, benda bergetar pada pegas ya. Ketika Anda menarik ke bawah, simpangannya ke bawah, sebenarnya gayanya itu kan ke atas. Jadi ada yang gandoli gitu kan ya, ada yang gandoli, ada yang menahan ke atas, makanya terasa berat. Jadi gayanya ke atas sehingga percepatannya juga ke atas. Jadi simpangan itu melawan percepatan. Makanya kalau simpangannya itu arahnya naik, ya percepatannya pasti arahnya turun. Selalu berlawanan seperti itu. Nah, sekarang kita turunkan. Bagaimana menurunkan AY-nya ini yang berlawanan dengan simpangan? AY ini adalah vektor di depan sudut theta. Nah, sedangkan jari-jarinya ini adalah AS. Sehingga AY-nya saya turunkan dengan mudah, berarti AS sinus theta. Nah, berhubung AY dengan Y itu berlawanan, tentu ini harus dikasih tanda minus. Jadi kalau begitu AY-nya adalah min. AS-nya tadi adalah saya pakai ini omega kuadrat kali R. Tapi ingat, tadi R-nya itu adalah amplitudo jari-jari lingkaran. Sehingga ini saya ganti pakai A ya. Omega kuadrat kali R berarti kali A. Sinus theta itu adalah omega kali T. Tapi asin omega T itu kan Y. Jadi bisa saya tulis AY itu min omega kuadrat kali Y. Jadi kita dapatkan persamaan yang atas, percepatan getar fungsi waktu, sedangkan yang bawah adalah fungsi simpangan. Tanda min itu menunjukkan bahwa arah simpangan selalu berlawanan dengan percepatan dalam suatu gerakan harmonik sederhana. Nah, jadi saya tulis AY itu adalah percepatan getar. Tentu saja percepatan getar ke arah sumbu Y. Jadi yang kita proyeksikan ke arah sumbu Y tadi. Anda pakai turunan, bisa. Kalau sudah canggih turunannya ya sangat cepat menurunkan kecepatan getar ke arah sumbu Y. Jadi kalau percepatan getar ke arah sumbu Y itu tinggal menurunkan kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau saya turunkan, akhirnya saya dapat ini diturunkan omega T, diturunkan omega, dikalikan ini. Jadi omega kuadrat kali A. Turunannya cos itu min sin. Cos itu diturunkan min sin. Jadi min sin omega T. Ya, begitu mudah kalau kita sudah mengenal turunan atau diferensial. Nah, jadi sama aja hasilnya, ya kan? Jadi min omega kuadrat kali Y. Bisa juga percepatan getar ke arah sumbu Y ditulis dalam bentuk turunan kedua dari simpangan terhadap waktu. Nah, ini secara kalkulus seperti itu. Sehingga persamaan yang bawah ini kalau kita bentuk persamaan diferensialnya jadi begini ya. D kuadrat Y per DT kuadrat. Ini saya pindah ke ruas kiri, jadinya plus omega kuadrat kali Y sama dengan 0. Nah, ini dikenal sebagai persamaan diferensial benda yang ber-GHS, bergerak harmonik sederhana. Sekarang saya kasih contoh, ini ada sebuah benda bergetar selaras GHS dengan persamaan simpangan Y sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 sin 20 pt. Semua satuan dalam SI, berarti Y-nya itu dalam meter, T-nya dalam sekon. Hitunglah amplitudo, frekuensi, periode, simpangan pada T 0,025 sekon, kecepatan getar pada T 0,25 sekon, yang terakhir kecepatan dan percepatan getar maksimum. Nah, mari sekarang kita jawab. Nah, yang pertama kita menjawab amplitudo ya. Tulis dulu persamaan simpangannya seperti ini, sin 20 pt. Bandingkan dengan persamaan yang kita pelajari tadi, persamaan simpangan A sin omega T. Ini berarti pada T sama dengan 0, simpangannya sama dengan 0. Perhatikan baik-baik, di depan sin itu adalah amplitudo, kalau yang di depan T itu adalah kecepatan sudut. Koefisien T, kecepatan sudut, koefisiennya sinnya itu adalah amplitudo. Jadi kalau kita mencari amplitudo ya gampang banget ya. Jadi tinggal melihat depannya aja, 4 kali 10 pangkat min 2, karena dalam SI satuannya meter.
Ini sama aja dengan 4 cm. Gampang sekali. Terus kemudian yang kedua, kita ditanya frekuensi. Frekuensi munculkan dari omega. Omega di sini nilainya adalah 20 pi omeganya. Padahal kita tahu yang namanya omega itu 2πf. Kita uraikan 20 pi. Pi-nya saya coret sehingga F-nya di sini ketemu 10 Hz. Nah, berarti kan tadi frekuensinya sudah ketemu 10 Hz. Jadi kalau kita mencari periodenya tinggal membalik aja 1/f, jadi 1/10 atau 0,1 skon. Begitu mudah sekali. Yang keempat, tanya simpangan pada T 0,025. Ya kita masukkan ke persamaannya, jadi 4 kali 10 pangkat min 2 sinus 20 pi. T-nya dimasukkan ini 0,025. Nah, 0,025. Kita itu 4 kali 10 pangkat min 2 sinus ini dikalikan aja 20 kali 0,025. Berarti ini hasilnya adalah 0,5 pi. Lah sin 0,5 pi itu adalah 1. Karena sin setengah pi itu 90 derajat ya. Sin 90 derajat 1. Jadi hasilnya 4 kali 10 pangkat min 2, satuannya itu meter. Karena dalam SI atau boleh ditulis 4 cm. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang kelima. Kecepatan getar pada T 1/4 skon. Mudah sekali. Jadi persamaan kecepatan getar itu adalah, tadi kan bentuknya omega A apa? Cos omega T. Dengan syarat simpangannya bentuknya seperti ini ya. Bentuknya A sin omega T. 20 pi. Amplitudonya 4 kali 10 pangkat min 2. Nah ini masih dikalikan dengan cosinus omeganya 20 pi. Terus dikalikan waktunya 1/4 skon. Kalikan 1/4. Nah ini 1/4 ya, 1/4 skon. Jadi akhirnya kita dapatkan berapa? Jadi kalau kita kalikan, ini kan 80 kali ini berarti 0,8 pi cos 5 pi. Nah, cos 5 pi. Berapa cos 5 pi itu? Nah, cos 5 pi. Kalau bilangan di depan pi itu ganjil, berarti nilai cos itu adalah minus 1. Jadi kalau gitu dapatnya adalah minus 0,8 pi, satuannya meter per skon. Sekarang pertanyaannya ke-6, kecepatan dan percepatan getar maksimum. Ingat bahwa yang namanya kecepatan getar, tadi rumusnya omega A cos omega T. Dia akan mencapai maksimum ketika nilai cos itu sama dengan 1. Jadi nanti VY maksimum itu akan bernilai omega dikalikan A. Jadi omeganya di situ berapa tadi? Ini kan depannya T, jadi 20 pi. Sedangkan amplitudonya tadi kan ini. Nah, jadi kali 4 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya adalah 0,8 pi. Satuannya meter per skon dalam SI. Jangan lupa pi-nya itu adalah 3,14. Boleh juga diisi 22/7. Nah, mudah sekali. Kalau percepatan getar maksimum, AY tadi rumusnya apa? Kan min omega kuadrat kali Y, gitu kan ya? Nah, kalau AY-nya maksimum, tentu saja simpangannya harus maksimum. Simpangannya harus sama dengan A. Atau kalau Anda tadi ingat rumus ini, rumus yang omega kuadrat A sin omega T juga boleh. AY maksimum ketika sinnya itu 1. Sehingga nilai mutlak dari percepatan maksimum ini omega kuadrat kali A. Nah, jadi omega kuadrat berarti 20 pi nilainya tadi ya, 20 pi kuadrat, ini omeganya dikalikan amplitudo tadi adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya di sini adalah 16 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Nah, ini contoh yang kedua, sebuah benda bergetar selaras dengan amplitudo A. Pada T0 simpangannya adalah 0, pada T 1/12 skon, kemudian simpangannya sebesar setengah A. Berapakah frekuensi getaran? Kita bisa menjawab soal ini dengan sangat mudah.
Jadi perhatikan baik-baik, pada T0 simpangannya 0, berarti persamaannya itu pasti Y sama dengan A sin omega T. Kok bisa ya, dimasukkan aja, T-nya 0, sin 0 kan 0. Jadi Y-nya 0 kan. Jadi persamaannya harus seperti ini. Kalau pada T0 nggak 0, bagaimana ya? Ditambah sudut fase awal. Nah, terus kemudian pada T seper 12 kon kemudian, simpangannya sebesar setengah A. Jadi kalau kita masuki T-nya seper 12, maka simpangannya harus diisi setengah A. Berapa frekuensinya? Jadi kalau ini sama masuki setengah A, berarti kalau begitu T-nya ini harus saya isi seper 12 gitu kan. Nah, A-nya ini bisa saya coret, seret gitu. Jadi ini setengah sama dengan sin omega per 12. Nah, perhatikan baik-baik, ini adalah sudut ya. Ini sudut, sin theta ya, tadi ya. Jadi kalau begitu sin theta sama dengan setengah. Berarti tetanya itu berapa? Tetanya itu berarti sin yang nilainya setengah. 30 derajat kan? Tapi tidak boleh dalam derajat. 30 derajat harus jadikan radian. Berarti pi harus dibagi 6. Ingat bahwa yang namanya pi radian itu adalah 180 derajat. Jadi kalau kita bagi 6 kan jadi 30. Nah, sekarang tinggal dikalikan aja bahwa omega ini 12 di ruas kanan, berarti ini jadinya berapa lah? 2pi ya. Padahal omega itu adalah 2πf sama dengan 2pi, berarti F-nya ketemu 1 Hz. Itulah jawabannya. Mudah sekali. Ini contoh soal berikutnya. Titik materi bergetar selaras dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi 5 Hz. Ketika simpangan getar 8 cm, hitung kecepatan getarnya. Kita bisa menjawab dengan sangat mudah. Diketahui dalam soal amplitudo adalah 10 cm, frekuensi 5 Hz. Ketika simpangan getar, simpangan adalah Y. Hitung kecepatan getarnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah kecepatan getar. Nah, kalau kecepatan getar yang ditanyakan, yang terkait dengan simpangan, yang rumus sudah saya turunkan tadi ya. Pakai rumus yang saya turunkan tadi ya. Jadi kalau begitu ini rumusnya, moga-moga masih ingat tadi seperti ini. Ini rumus yang to the point. Bisa aja kita pakai VY, omega A cos, tapi ya kelamaan nanti menghitung waktu dan seterusnya. Nah, ini tidak menghemat waktu. Ini cara yang paling efektif. Omega itu adalah 2πf kalikan akar A kuadrat Y kuadrat. 2pi, F-nya 5, masukkan ke dalam, A-nya adalah 10, Y-nya 8. Nah, ini akar 10 kuadrat, min 8 kuadrat. Tentu saja ini hasilnya 6 ya. Jadi 6 kali 10, berarti 60 pi. Nah, karena ini amplitudo satuannya senti, Y-nya senti, ini satuannya cm per skor. Itulah jawabannya.